Perkenalkan, kami dari tim 7 akan menampilkan sistem informasi pengendalian inventory. Saya Christian sebagai SRS. Dan Riko sebagai decoration. Saya Ade Islamai ditugaskan menjadi UI design. Saya Anissa Nakia Sakila sebagai UI design. Saya Lita Budianti sebagai presentation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnovianto sebagai poster design. Sistem informasi yang berfokus pada bidang inventory. Dalam istilah bahasa inventory berarti persediaan atau secara umum berarti suatu sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Goal and sales, perusahaan mampu mengendalikan dan mengelola perusahaannya dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, dapat menjaga kelangsungan bisnis dalam industri saat ini. Perancangan sistem informasi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terhadapi dalam proses pengelolaan data dan barang. Keuntungan insights adalah data menjadi lebih terstruktur serta memudahkan pengguna. Kekurangannya akan terjadi ketidaksinkron dan jika terjadi kesalahan dari pihak pengguna sistem seperti salah input sehingga menjadi tidak applicable. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama ada activity diagram proses bisnis yang di gambar pertama sebelah kiri. Ini activity diagram proses bisnis manual atau tidak ada sistem, jadi dia belum masuk ke sistem ya, jadi masih manual. Dan sebelah kanannya ada yang sudah menggunakan peran sistem. Jadi kalau menggunakan sistem ini lebih teratur daripada manual. Next. Diagram UML. Diagram UML ini ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, deployment diagram, komponen diagram, state chart diagram, package diagram, dan collaboration diagram. Di use case diagram, sistem informasi inventory dimulai dari karyawan gudang yang harus login jika ingin menggunakan atau melihat data di inventory. Setelah login, karyawan dapat mengelola data inventory mulai dari tata letak inventory, pengecekan barang, olah data barang, olah data pembelian, olah data penerimaan barang, dan olah data PO atau pre-order. Setelah itu, data PO akan diterima oleh supplier dan akan diproses untuk memenuhi PO yang telah diminta oleh karyawan gudang. Lalu, supplier akan mengirim data PO yang telah diproses ke owner toko. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram ini, sistem informasi inventory dimulai dari karyawan gudang yang harus login dengan menggunakan NIK. Sequence diagram, pendataan barang. Diagram ini menggambarkan proses pendataan barang melalui karyawan gudang yang diinputkan sebuah web untuk data inventory. Sequence diagram transaksi menggunakan proses alur transaksi yang terjadi kebutuhan ataupun penawaran barang. Sequence diagram laporan menggambarkan proses pembuatan laporan barang inventory yang keluar masuk untuk diketahui oleh owner toko. Interaksi perangkat keras yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem dan tautan antara berbagai item perangkat keras. Data yang dikelola dari inventory setelah login, karyawan dapat mengelola data inventory mulai dari data letak inventory, pengecekan barang oleh data barang, oleh data penilaian, oleh penerimaan, oleh data PO order. Next. Pada sistem informasi inventory, dimulai dari login yang dapat dilakukan oleh karyawan bagian gudang dan owner sehingga dapat masuk pada halaman menu inventory.
dilakukan pengecekan barang, olah data barang, olah data pembelian, olah data penjualan, olah data PO, olah data penerimaan barang. Setelah karyawan bagian gudang setelah melakukan pengecekan barang tersedia di gudang, karyawan bagian gudang mengisi form yang terdapat pada sistem selanjutnya membuat laporan stok barang untuk disampaikan ke owner. Karyawan bagian gudang membeli pembelian pengisian form barang apa saja yang dilakukan stok barang gudang ke owner untuk dapat melakukan olah data PO. Ada olah data PO, karyawan bagian gudang mengisi form kembali sehingga karyawan bagian gudang dapat mengubah data stok barang yang baru. Next. Package diagram subsystem dapat melakukan pengolahan data barang yang dimana dapat melakukan pengisian form agar dapat membuat laporan stok pada barang. Pada laporan gudang tersebut memiliki notasi access yang dimana laporan tersebut membutuhkan data dari olah data barang yang kemudian diteruskan ke owner toko. Fase tersebut pun berlaku untuk laporan data penjualan, laporan pembelian, laporan penerimaan, dan laporan PO, yang membedakan hanya pada aktor yang menerima laporan tersebut. Collaboration diagram pada pengecekan barang. Pada diagram tersebut menjelaskan tentang pengecekan barang secara rinci tentang tahapan yang dilakukan oleh karyawan gudang di dalam sistem. Collaboration diagram pada olah data barang menjelaskan tentang proses data barang yang telah disortir untuk dilakukan pembelian. Terdapat dua aktor yang menjalankan proses tersebut, yaitu owner dan supplier. Dan tampilan pada UI di sini ada login, dashboard, data barang, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, laporan barang masuk, laporan barang keluar. Dan ada tampilan login. User memasukkan user ID dan passwordnya. Next. Menu awal setelah login adalah dashboard. Di sini ada data-data counting seperti ada berapa stok barang, ada berapa data supplier dan user. Terus juga ada activity report, waktu login kita kapan, dan level access. Next. Di sini ada list data barang, berisikan list data barang. Next. Di sini kita bisa menambahkan data barang sesuai form yang ada. Kemudian ada data supplier, berisikan list data supplier. Di sini kita bisa ekspor PDF dan Excel. Oke, di sini melanjutkan bahwa di dalam data supplier juga terdapat di mana kita bisa menambahkan data supplier yang berisi kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan email yang kemudian bisa disimpan. Nah, di slide ini data barang masuk. Apa sih fungsinya? Data berfungsi untuk menambah, menghapus, mengedit, ataupun juga untuk memasukkan ID dari sebuah sistem informasi inventory itu sendiri. Nah, begitu juga ketika ada data barang masuk, maka data barang keluar pun harus ada, yaitu berfungsi untuk mengetahui apa saja barang yang telah keluar. Di sini dapat terlihat bahwa ada detail barang yang memperlihatkan bagaimana data barang ini keluar dari gudang mana, sehingga ketika sudah maka bisa di-action. Laporan barang masuk dapat kita lihat bahwa diagram ini menunjukkan berapa banyak sih barang yang masuk. Kemudian di barang keluar terdapat diagram pula yang menunjukkan betapa tingginya barang keluar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.